Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 259, Aku melarangmu mempermalukanku. Kakek Seng tidak senang. Namun, ia berkesempatan bertemu dengan beberapa mitra bisnis selama upacara pertunangan. Ia juga bertemu dengan pangeran dari Eropa Utara. Tentu saja, hal itu menguntungkan bagi Huang Yao untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi, dia bisa bertahan dengan Mu Qi hanya karena itu. Segera, kue pertunangan disajikan di hadapan para tamu. Seng Xiao pergi ke kue bersama Mu Qi. Mereka memegang pisau pemotong bersama-sama dan memotong kue raksasa itu bersama-sama. Para tamu bertepuk tangan dengan gembira. Pada saat itu, salah satu tamu datang ke arah mereka. Dia tersenyum percaya diri kepada kedua pengantin baru itu. Dia bahkan berkata kepada mereka, "Maaf atas keterlambatanku, Kiki." Keluarga Sen terkejut saat melihat itu. Mama Seng juga mengerutkan kening. Petugas keamanan tidak menghentikannya memasuki hotel karena dia berasal dari keluarga Sen. Namun, dia sudah lama tidak diakui oleh keluarga Sen. Mengapa dia tiba-tiba muncul? Apa yang sedang direncanakannya sekarang? Saya lupa memperkenalkan diri. Namun, beberapa tetua di sini mengenal saya. Saya adalah nona muda dari keluarga Sen, Sen Ruei. Saya juga sepupu pengantin wanita, Mu Qi. Sen Ruei berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, Sen Ruei menunjuk ke arah Mu Qi dan berkata kepada yang lain, "Namun, tahukah kalian apa yang terjadi pada saya? Sepupu kecil saya adalah alasan mengapa saya tidak diakui oleh keluarga Sen. Dia anak haram dan dia bahkan tidak punya nama keluarga yang sama denganku. Tapi, dia berhasil mengusirku dari keluarga Sen. Lucu sekali. Lagi pula, dia tahu bahwa aku jatuh cinta pada Paman Seng, tetapi dia tidak memberitahuku tentang hubungan mereka. Dia mempermainkanku. Mu Qi, katakan padaku sekarang di depan semua orang. Apakah kamu menggunakan segala macam tipu daya dan rencana hanya untuk menjadi bagian dari keluarga Seng?" Teriak Sen Ruei histeris. "Kau penyusup yang pemberani. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat melihatmu merampas semua milikku selangkah demi selangkah. Sungguh licik dirimu. Sekarang, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini, Mu Qi." Para tamu saling memandang setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Ruei. Tampaknya semua orang menantikan adegan itu karena mereka mengetahui asal-usul dan latar belakang Mu Qi. Kakek Sen sangat marah saat melihat itu. Dia meminta Huang Yu untuk pergi dan membawanya pergi. "Bibi kedua, aku tahu kau akan menghentikanku. Tapi, aku tidak takut karena aku telah memilih untuk datang ke sini hari ini. Aku siap reputasiku hancur dan aku akan membawa Mu Qi bersamaku saat aku turun ke neraka." Hadirin sekalian, saya yakin kalian tidak tahu betapa liciknya sepupu kecilku. Dia menyingkirkan semua rintangan di keluarga Mu dan keluarga Sen. Dia menikmati hidup yang hebat sekarang dan dia akan menikah dengan putra mahkota. Mu Qi, apakah menyenangkan jika masa lalumu terbongkar di depan semua orang? Sen Ruei mendorong Huang Yu menjauh dan tertawa terbahak-bahak. "Ruei, jangan mempermalukan kakekmu. Tapi, aku dipermalukan oleh kalian semua." Sen Ruei membalas Huang Yu. "Aku rasa keluarga Seng tidak akan menyukai gadis berusia 18 tahun seperti dia. Aku yakin mereka lebih bersedia memilihku daripada Mu Qi jika mereka punya kesempatan." Sekarang suasana menjadi kacau. Upacara pertunangan yang indah berubah menjadi medan pertempuran antara kedua saudari itu karena kemunculan Sen Ruei. Sen Ruei ada di sana sekarang karena dia ingin membuat keributan. Dia ingin melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya di hadapan semua orang. Mama Seng melangkah maju. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Mu Qi. Seng Xiao tidak diizinkan berbicara juga. Kemudian, dia langsung menghampiri Sen Ruei dan menamparnya. "Tidak apa-apa jika kamu ingin mengutukku. Tapi, kamu bahkan tidak peduli dengan kesehatan kakek. Kamu sengaja merusak reputasi keluarga Sen. Aku menamparmu agar kamu sadar kembali." "Kamu," Sen Ruei menyentuh wajahnya. Dia dipenuhi amarah. "Sen Ruei, saya yakin semua orang tahu cara membedakan antara yang baik dan yang buruk. Setiap orang juga punya pendiriannya sendiri. Mereka juga tahu apakah pilihan mereka baik atau buruk. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain? Kamu mungkin tidak tahu bahwa kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang mengecewakan kakek. Jadi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkanmu dan keluargamu. Selain itu, kamu juga orang yang tidak memiliki kesadaran sebagai nona muda dari keluarga Sen. Jika kamu menyadarinya, tentu saja kamu tidak akan berdiri di sini dan memarahiku di depan semua orang hanya untuk melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahanmu. Kamu telah sangat mempermalukan keluarga Sen. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Xiao Xiao. Aku tidak keberatan jika kau datang untuk membuat keributan di sini. Bukan karena aku murah hati, tetapi aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku tidak sama denganmu. Kau begitu egois hingga tidak peduli dengan keluarga Sen.
Jadi, aku akan bertanggung jawab atas keluarga Sen sebagai gantinya. Sebelumnya aku bersikap baik padamu. Bukankah aku juga memperlakukanmu dengan baik setelah aku kembali dari luar negeri? Tanya Sen Ruei. Apakah itu termasuk kejadian saat kau menyakitiku? Mu Qixi membalas Sen Ruei. Aku sudah menyelidiki kejadian yang terjadi saat pesta ulang tahun keluarga Lin. Aku tahu dari mana asal obat itu. Kalau kau tulus, kenapa kau mencoba menyakitiku? Sen Ruei terdiam. Dia berbalik dan pergi. Saya pikir para tamu di sini memandang rendah saya karena kelahiran saya. Anda mungkin ingin bergosip tentang saya dimanapun Anda berada. Tiba-tiba, Mu Qixi tampaknya telah melupakannya dan dia mulai berterus terang kepada yang lain. Dia memberitahu mereka perasaannya yang sebenarnya. Tetapi, aku tidak membenci kelahiranku. Mu Qixi menatap Sen Jianchuan. Suaranya jelas dan terdengar tulus. Itu karena aku tidak punya pilihan. Aku juga tahu bahwa ibuku mengandung aku selama 10 bulan sebelum dia membawaku ke dunia ini. Dia telah mengalami rasa sakit dan bahaya yang hebat. Dia tidak berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Dia sama berani dan kuatnya. Ayah saya sudah bertahun-tahun menjadi sayur. Rumor yang beredar adalah karena dia ceroboh dan suka berkelahi dengan orang lain. Tapi, tahukah Anda mengapa dia menjadi sayur? Itu terjadi karena dia dijebak dan terluka dalam sebuah kecelakaan. Itulah sebabnya dia harus berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana denganku? Apakah kau pikir kau jauh lebih baik dan terhormat daripadaku sehingga kau bisa mengutukku sesuka hatimu? Tapi, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu padaku. Kelahiranku mungkin rumit. Tapi, pendidikan yang kuterima tidak kalah dari kalian semua di sini. Aku tahu tentang sopan santun dan integritas. Aku juga orang yang mandiri. Selain itu, hal paling mendasar yang perlu Anda lakukan sebagai manusia adalah menghormati orang lain. Mengutuk orang lain adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sen Ruei, aku sudah menunjukkan diriku dengan jujur di depan para tamu hari ini. Aku yakin kau tidak punya dendam lagi padaku. Hari ini aku berdiri di sini sebagai tunangan Seng Xiao. Aku juga cucu dari keluarga Sen dan dulunya aku adalah anggota keluargamu. Namun, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Aku tidak pernah mencoba menyakiti siapapun. Aku menjalani hidup yang jujur. Jika kau ingin mengejekku, silakan saja. Selain itu, siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka jauh lebih hebat dariku?